Kalau memang KC harus masuk karena undang-undang penistaan tersebut, maka yang lain juga harus masuk, bukan cuma KC. Kan begitu kan, termasuk Somad, Irana Handono, ya kan, semua para penista-penista agama Kristen maupun orang-orang yang menista agama Hindu, ya si Desak Made itu ya harus masuk, ya kan. Betul. Nah itu yang jadi masalah itu. Desak Made sampai sekarang bebas, nggak masuk penjara. Oh gitu. Menista agama Hindu kan. Nah itu yang sebenarnya kita perjuangkan, termasuk itu tadi ya, orang termasuk MUI-nya sendiri, dia berani mengeluarkan fatwa sesat kepada Ahmadiyah. Oh itu jahat loh, itu mengakibatkan Ahmadiyah itu dibakar hidup-hidup. Oke, silakan, ini lawyer kita nih, sahabat kita, Pak Bahtiar, mana tadi? Ya, Pastor, Bahtiar, itu. Tolong resen atau tampak muka supaya langsung kekejar videonya. Mau saya kasih pin. Iya, barusan ada itu, ada ya. Parlin yang mau rencanakan aksi lagi tuh. Ya. Tadi udah masuk di itu, di Zoom. Terus ada namanya Parlin Bato. Pakai apa P? Marlin Bato. Pastor. Marlin. Ya, Marlin Bato. Oh ya nih, Marlin. Oke. Marlin. Oke. Bagus nih, luar biasa nih. Saya tidak pernah setuju dengan demo, tapi karena ya ini tadi ya, saya melihat ada keberanian di sini, saya respect. Mau kita lagi cari tahu bagaimana kita bisa support teman-teman kemarin yang bawa banner suruh tangkap Somad, bebas mana tadi ya, Marlin. Sudah ada. Mana saya lagi cari supaya bisa saya pin ini, Marlin. Boleh resen, Pak Marlin? Ini Marlin ini Bapak atau Ibu? Bapak. Bapak Marlin boleh resen supaya saya bisa kejar ininya, Pak Marlin, atau sudah resen, Pak. Sudah resen ya? Ya, tulisannya Marlin. Ketemu nih Pak Marlin. Oke, Pak Marlin, ketemu juga akhirnya. Halo Pak Marlin, shalom, apa kabar? Shalom, selamat malam. Luar biasa. Wah, tergugah hati saya ngelihat kalian begitu. Waduh, saya bukan orang yang, saya tidak pernah setuju dengan demo-demo. Tapi kemarin itu saya benar-benar kaget, serius. Saya belum pernah ngeliat, wah ini benar-benar ini orang takutnya udah hilang ini. Dan udah begitu kalian bisa rangkul orang-orang muslim juga ya. Yang saya bikin saya kagum itu kalian bisa rangkul tuh orang-orang muslim juga untuk sadar bahwa ini bukan masalah agama, tapi ini masalah Pancasila. Betul gitu Pak Marlin. Apa sih motif kalian itu kemarin itu? Dan siapa yang nyuruh kalian siapa? Lalu saya ceritakan sedikit Bang ya. Minggu lalu memang saya ketemu dengan kawan-kawan aktivis ini kan, ada beberapa lah, termasuk Bung Franky, Oscar, lalu Bung Aldi, kawan-kawan ini yang selama ini sering ketemu di lapangan dan sangat vokal. Dan, bahkan ya kalau di lapangan ini polisi udah capek lihat muka kita ini gitu kan. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat malam dulu untuk semua sebelum saya lanjutkan. Untuk Pak Yosef San, selamat malam. Yang lainnya mungkin yang belum kenal ya, salam kenal semua. Saya masuk lagi ke inti persoalan. Jadi yang turun kemarin ini kan memang semua kita sudah bicara dari minggu lalu di Mabes Polri itu. Lalu kebetulan kemarin saya belum bisa hadir gitu kan. Tetapi tadi saya dapat kontak lagi. Minggu depan ini kita akan turun selama 1 minggu. Kita akan turun selama 1 minggu dan mengangkat isunya yang sama ya, soal apa namanya ya inilah inilah. Gitu. Jadi ya saya kira mungkin teman-teman semua
atau kawan-kawan semua yang ada di dalam yang sepemikiran, yang segaris perjuangan, yang membela Pancasila. Saya kira pastinya semua sepakat lah dengan apa yang nanti saya dan kawan-kawan lakukan. Kalau 2 hari lalu itu kan hari Kamis Rabu ya, kemarin ini memang belum banyak yang turun, tetapi minggu depan ini kami pastikan akan turun lebih banyak lagi. Pasti akan turun lebih banyak lagi, dan itu semua gabung dari berbagai elemen. Saya kira ya kita hanya minta dukungan, support apa yang bisa ini supaya lapangan bisa berjalan dengan baik. Dan karena menurut kami ya kasus ini memang sudah masuk ranah pidana ya, tetapi ada beberapa perlakuan dan perbuatan yang tidak adil itu membuat sikap kritis kami ya tetap muncul gitu kan. Bahkan teman-teman kemarin sangat keras sekali gitu kan, termasuk Bung Preki gitu kan. Ya, mungkin kita udah diskusi lama sebenarnya. Jadi memang kami sudah sepakat nanti minggu depan kita akan turun lagi dan buat aksi lebih keras lagi. Dan terlebih soal pertama-tama soal belum kasus pemukulan juga ya, itu juga menurut kami ya suatu tindakan yang sudah main hakim sendiri, dan apalagi ini melibatkan mantan penegak hukum ya. Menurut saya ini sudah melampaui kewenangan beliau sendiri gitu kan. Sehingga itulah hal yang ingin kami suarakan. Soal beberapa isu yang lain ya tentu kita juga akan menyuarakan soal beberapa peristiwa penistaan, penodaan yang selama ini masih cenderung dibiarkan aparat penegak hukum. Sehingga minggu depan ini kita akan turun, kita minta supaya beberapa tokoh agama itu harus segera ditangkap juga, bukan kacau saja gitu. Kira-kira begitu ya Bang. Terima kasih. Siapa yang suruh kalian berjalan itu Pak Marlin? Tidak, kita inisiatif sendiri saja ya. Masa langsung spontan begitu gitu? Asal kan ada asal usulnya dong. Maksudnya dari di kafe kayak ngobrol-ngobrol kayak tiba-tiba kurang ajar nih. Kita harus ngomong nih sama pemerintah ya. Atau bagaimana nih ceritanya nih? Itu berawal saat kita turun aksi di KPK. KPK soal kasus muncul, lalu kasus Formula E gitu kan. Memang selama ini ya kita yang sering teriak lah di lapangan gitu kan. Dan teman-teman ini ya saya tahu mereka ini ya pejuang semua gitu kan, dan orator semua gitu kan. Mereka itu nasionalis, pasti A1 nasionalis ya. Oh ya pasti. Pasti ya. Pasti ya. Jadi teman-teman udah tahu lah. Ya mungkin ya saya kira gini. Awal itu kan pertemuan kita yang 1 minggu lalu di aksi di KPK soal Novel Baswedan ini. Lalu dari situ kita diskusi gitu kan, muncullah gagasan untuk pembelaan soal kasus ini gitu kan, karena ada pemukulan itu ya, sehingga kami juga tergerak. Lalu kemarin kawan-kawan turun untuk pertama kali, untuk 2 kali lah, sebenarnya 2 kali. Turun kedua kali mereka kontak saya minta, tadi juga kontak lagi minta supaya kita turun bareng dengan perangkat yang lebih lengkap. Kebetulan saya sendiri juga punya perangkatnya, untuk hasil memang sudah siapkan jauh-jauh hari untuk hal-hal seperti ini. Jadi kalau kita untuk job di lapangan minimal kita punya perangkat sendiri, mobil komando sendiri, kita nggak pusing lagi kebutuhan lain untuk menunjang kegiatan aksi. Jadi berangkat dari diskusi itu hingga kami sepakat pembelaan. Mungkin itu ya kira-kira ya Bang. Tapi itu yang membuat saya salut itu karena kalian bisa kumpulkan dari semua agama masuk gitu loh untuk bisa menuntut
sebuah kebenaran ya. Kita bukan mau cerita Islam Kristen, tapi ini ceritanya adalah kalau memang KC harus masuk karena undang-undang penistaan tersebut, maka yang lain juga harus masuk, bukan cuma KC. Kan begitu kan, termasuk Somad, Irana Handono, ya kan, semua para penista-penista agama Kristen maupun orang-orang yang menista agama Hindu, ya si Desak Made itu ya harus masuk, ya kan. Betul. Nah itu yang jadi masalah itu. Desak Made sampai sekarang bebas, nggak masuk penjara. Oh gitu. Menista agama Hindu kan. Nah itu yang sebenarnya kita perjuangkan, termasuk itu tadi ya, orang termasuk MUI-nya sendiri, dia berani mengeluarkan fatwa sesat kepada Ahmadiyah. Oh itu jahat loh, itu mengakibatkan Ahmadiyah itu dibakar hidup-hidup di dalam masjidnya sendiri, yang di Parung ya. Ini Pak Putihnya di sini yang menyelamatkan orang-orang itu, sama yang kemarin terjadi di Kalimantan. Di mana kemarin? Di mana Pak Batiar kemarin yang bulan kemarin? Sambat. Kalimantan. Di Kalimantan di mana itu kemarin? Yang kemarin bulan kemarin baru Masjid Ahmadiyah dibakar itu. Iya di Sambas. Di Sambas ya. Nah itu harus disuarakan juga. Nah itu yang kita mau perjuangkan sekarang ini dengan nanti Pak Malin Pak Malin saya nanti minta nomor teleponnya ke Mbak Batiar, nanti biar Pak Putih menghubungi Pak Martin ya, barangkali kita ada bisa sesuatu support sesuatu atau apa begitu supaya suara ini jadi lebih didengar. Siap. Supaya suara Pak Malin juga lebih dengar. Nanti kalau ada videonya nanti saya minta tolong Pak Batiar supaya ini juga kita viralkan juga video waktu demo-demo itu. Sekali lagi ya, saya bukan orang yang suka-suka demo begitu, tetapi bagaimanapun juga kita harus respect dengan orang-orang yang ini ya bisa menyatukan dari semua agama ini, bisa bersatu begini ya. Saya kira bukan cuma Abdul Somad aja, tapi Desak Made juga harus dipenjarakan itu, Pak. Ya, kalau kita ini kan bukan baru kali ini muncul, bukan ya. Kita ini sebetulnya sudah muncul dari semenjak pilkada itu, semenjak kasus-kasus Ahok itu juga ya. Penistaan itu menguat ya, lalu ada beberapa kali juga kita melakukan advokasi di itu Bang Humas Mabes Polri segala macam, lalu terakhir kita sampai kasus tol itu kan, penembakan tol segala macam itu kita hantam balai kota juga, itu seluruh Indonesia Timur turun, dan itu kebetulan saya yang pegang mobil komandonya gitu kan, untuk koordinasi segala macam, dan sebagai korlap saya sendiri gitu kan, sehingga waktu itu ya yang turun semua dari timur, dan itu gabungan sih, memang gabungan teman-teman yang selama ini militan berjuang bersama di jalan gitu kan, terus teriak sehingga beberapa juga yang berhasil terseret masuk dalam penjara, termasuk juga tokoh-tokoh penting itu. Sehingga kali ini juga tetap kita termotivasi karena nilai yang kita pegang di sini kan soal toleransi dan Pancasilanya ini. Begitu kira-kira. Oke, nanti Pak Putih dan atau Pak Santiamer, koordinator kami yang di LSM, kita ada LSM juga. LSM ini dari lintas agama, lintas budaya ya, yang memperjuangkan minoritas. Kita mau bikin class action, kepada negara, ya, karena negara gagal melindungi hak-hak warga negaranya sendiri. Bahkan negara ikut mempersekusi dan hadir di dalam penganiayaan warga negaranya, baik itu Ahmadiyah, baik itu Syiah, baik itu Kristen, karena ada polisi di situ cuma nonton doang, ya kan? Artinya kan negara ikut hadir, ikut menyaksikan penyiksaan itu, penyiksaan dan persekusi itu. Bahkan penyiksaannya Muhammad KCD dilakukan oleh polisi aktif dan dibiarkan oleh kepala rutanya di Mabes Polri sendiri. Nah itu kita bikin class action itu. Bahwa harus ada negara, gimana dong ini, ya gitu kan. Pak Malin, terima kasih sekali, luar biasa sekali buat perjuanganmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita tetap menghimbau agar jangan sampai kecolongan dengan tindakan anarkis atau ada provokator-provokator di dalam. Hati-hati sekali. Itu yang saya selalu, makanya saya kurang suka demo-demo itu karena itu. Saya khawatir sekali ada yang provokator di dalam kecolongan itu loh. Kalau hadap-hadapan sama pihak itu di lapangan itu sudah biasa, Bang. Ya.
Makanya hati-hati sekali, jangan sampai ada, walaupun ada yang memprovokasi, tetap jangan sampai bereaksi. Bahkan kalau digebukin pun diem gitu, jangan sampai bereaksi. Sebab kan ada kamera. Nah, makanya saya kok kalau mau aksi telepon ke kita, biar kita kirim teman-teman YouTubers yang lain untuk membantu meliput. Sehingga kalau kamera-kamera jurnalis kan kurang ajar, kadang-kadang dibeli kan sama lawan. Tapi kalau YouTuber kita nggak bisa, kan nggak ketahuan siapa yang ini. Pokoknya upload, begitu satu upload semua. Jadi itu penting sekali. Sekarang YouTube ini lebih ampuh daripada media mainstream. Betul. Nah, jadi YouTuber kita channel cukup banyak ya. Hari ini kita live viewernya 3.000 nih. Live viewer kita hari ini. Jadi saya kira penting sekali. Ya. Terima kasih Pak Marlin, terima kasih Pak Batiar. Nanti Pak Puteh saya minta Pak Marlin ya, Pak Puteh hubungin biar koordinasi bagaimana enaknya supaya kita blow up sekalian, dan nanti YouTubers yang lain bisa membantu memblow up. Siap. Luar biasa. Haleluya. Terima kasih Pak Marlin, Pak Batiar. Luar biasa. Sama-sama. Oke.